Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk kita semua. Nah, baik anak-anak sekalian, pada hari ini pembelajaran kita agak lain ya. Jadi mengingatkan kita pada zaman COVID terdahulu. Nah, jadi berhubung kakak kelas kalian saat ini sedang melaksanakan TKA, jadi untuk kelas 10 dan kelas 11-nya belajarnya dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Nah, jadi tentu saja salah satu kewajiban kita ya. Saya di sini sebagai guru, walaupun secara daring, saya akan tetap mengajarkan pembelajaran kita ataupun materi kita pada hari ini kepada kalian secara daring juga. Nah, dan kewajiban kalian juga adalah mengikuti pembelajarannya di rumah dan mengerjakan tugas yang nantinya akan saya sampaikan. Nah, jadi kewajiban kita ini tetap kita laksanakan walaupun secara terbatas ya, tapi juga tetap dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan perkembangan teknologi sekarang. Nah, oke anak-anak sekalian, di sini saya menampilkan ya materi kita. Nah, materi ini sudah saya suruh kalian untuk mencatatnya minggu lalu ya. Dan yang hadir kemarin sudah mencatat semua. Nah, jadi yang belum mencatat hanya yang tidak hadir pada minggu lalu. Nah, jadi kemarin kan belum sempat kita jelaskan. Nah, jadi di sini silahkan kalian pelajari, kalian amati, dan kalian pahami tentang hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lapangan usaha. Nah, di sini yang pertama adalah lapangan usaha yang cocok untuk kita bagaimana. Kemudian bagaimana waktunya, bagaimana daerahnya, dan bagaimana kondisi internal dan eksternalnya. Nah, jadi kalau faktor internal itu salah satunya adalah penguasaan sumber daya atau lahan, bangunan, peralatan, dan finansial. Nah, jadi lahan, bangunan, peralatan, dan finansial itu termasuk sumber daya ataupun modal. Nah, kemudian bagaimana penguasaan teknis atau keterampilan yang dimiliki, serta penguasaan manajemen ataupun jejaring sosial yang kita miliki. Nah, sedangkan untuk faktor eksternal itu bisa termasuk bagaimana persaingannya, bagaimana resikonya, dan bagaimana peluang pasar ataupun trennya. Nah, jadi di sini nanti tugasnya akan menyangkut dengan hal tersebut. Nah, jadi bagi yang belum mencatat silakan kalian baca, kalian pahami melalui video ini, dan yang sudah mencatat bisa kalian pahami juga ya melalui buku catatan kalian. Nah, jadi tugas kita di sini adalah mengidentifikasi peluang usaha. Nah, di sini tentu saya sudah menyiapkannya bahan untuk kalian kerjakan. Saya sudah membuatnya melalui Google Form ya. Nah, jadi ini nanti kalian isi. Link Google Form ini akan saya masukkan nanti di link deskripsi ataupun komentar dalam video saya ini. Nah, jadi di sini saya akan memberikan contoh bagaimana cara mengerjakannya. Oke, yang pertama jadi tuliskan nama kalian di sini. Misalkan Angga. Nah, kemudian tuliskan nama usahanya. Nah, jadi di sini kalian disuruh mengidentifikasi peluang usaha. Nah, jadi sebelumnya kalian cari terlebih dahulu apa peluang usaha yang ingin kalian amati ataupun kalian identifikasi. Nah, jadi usaha tersebut bisa kalian cari secara langsung di sekitar rumah kalian, atau bisa juga kalian cari di sosial media, contohnya di IG, di Facebook, dan lain sebagainya. Kira-kira kalian cari mana yang menarik bagi kalian. Nah, di sini saya akan memberi contoh peluang usaha
Nah, namanya di sini peluang usaha ini jual beli mobil second ya, jual beli mobil second. Jadi namanya mobil second Medan. Nah, jadi setelah kalian menemukan jenis usaha yang kalian pilih ataupun yang membuat kalian tertarik, kalian screenshot. Nah, jadi kalian screenshot. Oke. Nah, setelah kalian screenshot ya, sebelumnya kalian bisa memilih ya, bebas mau memilih secara langsung. Kalau misalkan di sekitar rumah kalian ada yang menarik bagi kalian, entah jualan sesuatu ataupun usaha sesuatu, bisa kalian fotokan secara langsung saja. Nah, tapi kalau kalian mau mencarinya secara online ya, bisa kalian cari tadi di IG ataupun di Facebook ataupun di sosial media lainnya ya, bisa di Google juga. Nah, jadi setelah kalian temukan, kalian screenshot ataupun kalian foto. Nah, kemudian selanjutnya tuliskan nama usahanya. Nah, jadi tadi sesuai dengan yang kita pilih ya. Nama usahanya kan tadi mobil second Medan. Nah, jadi sesuaikan nama usahanya dengan usaha yang telah kalian screenshot ataupun kalian pilih tadi. Nah, kemudian jenis produk atau usahanya apa? Nah, di sini kan karena jual beli mobil second, tentu saja jenis produk atau usahanya yaitu mobil second. Kalian isi. Nah, jadi kalian sesuaikan juga ya, kalau misalkan ada dia berjualan sesuatu, kalian buat apa yang produk apa yang dijualnya. Jadi misalkan dia menjual mainan, kalian buat jenis produknya itu mainan. Jika dia menjual keripik, kalian buat jenis produknya adalah keripik. Nah, tapi bisa juga jenis produknya dalam bentuk jasa ya, misalkan bengkel yang terkenal gitu. Nah, jadi jenis produknya kalian buat jasa servis sepeda motor, ataupun misalkan jasa servis gitu aja. Nah, jadi jenis produk atau usahanya sesuaikan ya. Kalau dalam bentuk barang, kalian sebutkan barangnya apa, tapi kalau dalam bentuk jasa, kalian sebut jasanya apa, jasa servis sepeda motor kah atau yang lainnya. Oke. Nah, selanjutnya di sini setelah tadi kan sudah kita screenshot ataupun kita foto, kalian di sini melakukan yang namanya upload foto ataupun screenshot tadi. Kita pilih tambahkan file, kemudian jelajah media picker. Nah, kalian pilih yang telah kalian screenshot ataupun kalian foto tadi, yang ini ya tadi. Nah, oke, ini masih proses upload ya. Nah, kalau sudah tampil di sini berarti uploadnya sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya kalian jelaskan faktor internalnya. Nah, tadi faktor internal itu bisa jadi finansialnya bagaimana, lahannya bagaimana, tempatnya bagaimana. Nah, jadi itu termasuk sumber daya ataupun modal. Nah, di sini silakan kalian ceritakan ketiga hal ini, bagaimana modalnya, bagaimana keterampilannya, dan kemudian bagaimana manajemennya. Nah, contohnya di sini karena saya sudah lama mengikuti mobil second Medan ini ya. Nah, jadi tentu saya tahu itu bagaimana sumber daya dia, bagaimana keterampilannya, dan bagaimana manajemennya. Nah, jadi kalian sebelumnya juga harus tahu ataupun kalian telusuri bagaimana asal-usul usahanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana cara pengerjaannya. Nah, jadi yang pertama kalian terlebih dahulu kalian ceritakan bagaimana modalnya. Nah, di sini akan saya langsung ketikkan ya. Jadi modal awalnya adalah usaha keluarga ataupun usaha
dari orang tuanya. Nah, jadi di mobil second Medan ini sebetulnya bukan usaha yang murni dibuat olehnya ya. Jadi memang usaha tersebut itu dari keluarga ataupun dari orang tuanya. Nah, jadi dia meneruskan. Nah, jadi modal awalnya yaitu usaha keluarga ataupun usaha dari orang tua. Nah, jadi tentu kalau misalkan udah usaha keluarga, tempat, lokasi, dan lain sebagainya memang sudah dari dulu disiapkannya. Nah, kemudian kalau misalkan kalian usahanya memang dia merintis, jadi kalian buat aja berapa modelnya, kemudian tempatnya di mana, apakah dia menyewa ataupun dia membuatnya sendiri. Nah, kemudian bagaimana lokasinya. Nah, jadi kalian ceritakan saja, ibaratkan aja kalian sedang bercerita di sini. Nah, kemudian itu modal ataupun sumber dayanya. Kemudian kalian jelaskan keterampilannya. Nah, keterampilannya ini berhubung dia memang sebelumnya adalah anak dari seorang wirausaha ya. Nah, jadi otomatis kalau keterampilan mungkin sudah diajarkan oleh orang tuanya. Nah, jadi kita buat saja keterampilan yang dimiliki adalah hasil belajar dari orang tuanya. Nah, jadi kalian jelaskan ya keterampilan dia dalam membuka usahanya itu ataupun dalam menjalankan usahanya itu memang sudah dari awal ataupun dia belajar secara otodidak. Nah, jadi kalian jelaskan saja bagaimana keterampilan dia dalam menjalankan usaha tersebut. Nah, kemudian di sini manajemennya. Nah, di sini saya ceritakan ya. Jadi kita coba cerita aja. Manajemen usahanya sangat bagus karena dia memanfaatkan media sosial sebagai alat promosi. Nah, sebelumnya usaha ini sudah hampir bangkrut saat dikelola oleh orang tuanya. Nah, namun berkat keterampilan dan ilmu manajemen yang baik, dia bisa meningkatkan usahanya dengan memanfaatkan media sosial. Nah, jadi
kalian ceritakan bagaimana dia manajemen usahanya. Nah, jadi kalau misalkan usaha itu bagus, tentu saja cara dia memanajemennya juga bagus. Nah, jadi nggak ada usaha itu bagus tapi manajemennya jelek, tidak ada. Jadi dia memang sesuai, manajemennya bagus pasti usahanya bagus. Tapi kalau usahanya manajemennya jelek, pasti usahanya juga nantinya jelek. Nah, jadi kan tentu saja kalian memilih bukan usaha yang jelek, jadi yang kalian pilih pasti usaha yang sedang berkembang ataupun yang lagi bagus-bagusnya, makanya kalian pilih usaha tersebut. Nah, jadi tentu saja kalian jelaskan bagaimana dia memanajemen usahanya sehingga usahanya bisa berkembang. Nah, jadi begitulah untuk menjawab soal yang bagian ini ya. Nah, jadi setelah kalian ceritakan, kita lanjut ke yang berikutnya. Kalau tadi faktor internal, sekarang faktor eksternal. Nah, kalian jelaskan di sini bagaimana tren ataupun peluang pasar. Nah, kita ceritakan di sini tren penjualan mobil second saat ini sangat bagus karena mobil sekarang termasuk kebutuhan, kita bilang kebutuhan primer. Peminatnya sangat banyak. Nah, jadi itulah bagaimana tren ataupun peluang pasar dia ya. Jadi kalian ceritakan sesuai dengan usahanya masing-masing ya. Nah, kemudian bagaimana persaingannya? Persaingannya, kalau jual-jual mobil second itu kan persaingannya cukup ketat ya. Persaingannya cukup ketat karena banyak penjual mobil second di mana-mana. Jadi tinggal bagaimana kemampuannya dalam manajemen usahanya. Nah, jadi kalian dijelaskan juga bagaimana persaingannya. Apakah usaha kalian tersebut saingannya masih sedikit karena jarang yang membuka peluang usaha tersebut, ataukah memang persaingannya banyak tapi juga peminatnya banyak. Nah, jadi otomatis dia harus disesuaikan ya. Jadi kalau misalkan peminatnya banyak, pasti otomatis usahanya juga banyak tersebar di mana-mana. Tapi kalau misalkan peminatnya sedikit, pasti usaha tersebut juga jarang kita temui, hanya di beberapa tempat atau beberapa lokasi strategis saja. Nah, jadi kalian sesuaikan ya bagaimana persaingannya dari jenis usaha yang kalian pilih. Nah, kemudian di sini bagaimana resikonya. Nah, resikonya ya kalau berjualan mobil ya, apalagi mobil ya. Kalau sepeda motor tadi mungkin nggak terlalu resiko berjualan mobil second sangat tinggi. Nah, jadi sangat tinggi. Nah, jadi kalian jelaskan apa saja resikonya. Nah, jadi di sini saya jelaskan ya, jika mobil tidak laku-laku, kita
harus tetap mengeluarkan biaya perawatan. Nah, kemudian jadi bisa saja harga beli lebih mahal dari harga jual. Jadi tidak selamanya mendapatkan keuntungan. Nah, jadi kalau misalkan jual mobil ya, apalagi itu mobilnya banyak seperti kayak Prabu Motor ataupun kacung motor kalau yang di IG itu. Nah, jadi otomatis kalau misalkan mobilnya nggak laku-laku, tentu ada biaya perawatan yang harus kita tanggung, mulai dari perawatan mesinnya, perawatan kaki-kakinya, dan kemudian biaya STNK ya. Tentu saja kalau misalkan lama lakunya, pasti otomatis berhubung waktu itu terus berjalan, maka otomatis masa STNK itu akan habis ataupun masa pajaknya akan habis. Nah, jadi tentu itu mengeluarkan biaya ya yang tidak sedikit juga. Nah, jadi itulah resiko dari berjualan mobil second ini. Nah, jadi silakan kalian ceritakan bagaimana resiko dari peluang usaha yang kalian pilih tadi. Nah, jadi apakah resikonya besar, apakah resikonya kecil, kalian jelaskan apa-apa saja resikonya. Nah, jadi cuman dua ini ya yang banyak ya jawabannya, kalau yang lainnya sedikit. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan lagi, menurut kamu apakah usaha ini berpotensi di masa depan? Nah, jadi kalian sebutkan saja di sini iya. Nah, jadi silakan kalian isi sesuai dengan pendapat kalian, apakah usaha yang kalian pilih itu berpotensi berkembang di masa depan. Nah, di sini tidak perlu kalian tulis alasannya ya, karena silahkan kalian pikirkan aja, nanti akan saya tanyakan pada waktu kita pembelajaran secara langsung ya. Nah, jadi kalian pilih apakah usaha tersebut berpotensi berkembang di masa depan. Kalau misalkan iya, kalian pilih ya. Kalau misalkan tidak, kalian jawab tidak saja. Nah, kemudian menurut kamu apakah usaha ini cocok dengan daerah tempat tinggalmu? Nah, kalau misalkan cocok, kalian sebut cocok. Kalau misalkan tidak, kalian sebut tidak. Nah, di sini menurut saya kalau ini dilakukan ataupun dibuat di simpang kanan ya, mungkin kurang cocok ya, kita bilang kurang cocok, karena kan biasanya kalau jual mobil itu di tempat-tempat yang lebih ramai, kecuali tadi kalau misalkan di Bagan Batu, nah itu mungkin saja cocok, tapi kalau di simpang kanan menurut saya kurang cocok. Nah, jadi kalian jelaskan di sini sesuai pendapat kalian sendiri ya. Nah, kemudian sini pertanyaan terakhir, menurut kamu apakah usaha ini cocok dengan kepribadianmu? Nah, kalau misalkan cocok, kalian buat cocok. Kalau misalkan tidak, silahkan kalian buat tidak. Nah, jadi kalian sesuaikan dengan kepribadian masing-masing. Tentu kalian sendiri yang tahu kepribadian kalian bagaimana. Apakah cocok kalau misalkan kalian buka usaha ini. Nah, jadi itu aja ya soalnya ya. Jadi untuk yang faktor internal dan eksternal ini silakan kalian menceritakannya sebanyak-banyaknya, sepanjang-panjangnya tentang bagaimana faktor internal dan faktor eksternal. Tentu saja kalian harus tahu seluk-beluk usaha yang kalian pilih terlebih dahulu agar bisa menjawab pertanyaan ini. Oke, jadi kalau misalkan sudah semua kalian isi, silakan kalian tekan tombol kirim.
Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti jawaban kalian sudah terkirim. Nah, jadi begitulah cara pengisian tugas ini ya. Jadi tadi sudah saya contohkan, silahkan kalian kerjakan sesuai dengan pilihan kalian masing-masing. Untuk tugas ini saya beri waktu ya. Kita daring itu selama 2 hari ya, jadi hari Senin dan hari Selasa. Kebetulan di 2 hari tersebut ada mata pelajaran saya. Nah, jadi tugas ini untuk 2 hari ya, ataupun untuk 2 pertemuan, yaitu di hari Senin dan di hari Selasa. Nah, jadi nanti minggu depan akan uh, kita bahas kembali tentang jawaban kalian secara langsung. Oke, jadi sekian video kali ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Jadi anggap ini memang kita belajar dengan sungguh-sungguh walaupun kita lakukan secara daring. Nah, jadi terima kasih. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.